KPI membahas tentang sampai kapan MU begini. Kemarin sempat dibahas sama Om Hari juga di DPI. U18 sekarang udah gak main di Old Trafford. Sekarang makanan juga kan sempat ada pengurangan juga. Yeah. Sekarang dikasih buah-buahan aja. Mungkin biar sehat pemain-pemainnya. Kondisi MU saat ini benar-benar miris ya. Sangat-sangat kasihan gitu. Ada di peringkat 14 di klasemen Liga. Masih memiliki kesempatan ya di Europa League. Walaupun kesempatannya 50-50 ya. Masih ada Spurs, nanti juga lawannya Real Sociedad. Menang atau enggak ya kita lihat nanti bisa menang apa enggak gitu. Cuman kalau untuk di FA Cup harusnya sih MU bisa mengulangi apa yang dia bisa raih di musim lalu ya gitu. Kita lihat di sini ada muka Amorim. Gila, suram banget. Suram banget. Kenapa coba? Semua taktik yang dilakuin, semua pemain yang dilakuin itu nggak ada yang works gitu loh. Ya kan, dia ngelihat Garnacho gocek-gocek sendiri, palanya pusing juga gitu loh. Ya kan? Ngelihat Onana blunder 1-2 kali nggak masalah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 match. Jadi gimana caranya bangkit? Menurut gue ya, bubarin aja. Hari ini di Pasti Bisa Coffee kita membahas merah-merah yang lagi bikin pusing. Bukan merah yang bensinnya dioplos, tapi merah yang kemarin akhirnya menang lawan. Habisnya sekarang susah teman-teman. Kita kan katanya nggak MU nggak makan. Tapi mau makan, mau beli gasnya nggak ada. Mau beli gas, motornya mogok karena bahan bakarnya dioplos. Susah bener hidup. Hari ini kita kembali lagi di Pasti Bisa Coffee Pancoran bareng Jabret Media di komunitas Pandit Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa, ini mengingatkan saya kepada stand up comedy Kompas season 9 ya, yang waktu syuting pas Covid. Ya, selamat datang untuk Roberto Di Matteo. Selamat datang. Oh iya, UCL. Itu PLT Chelsea waktu itu ya, PLT Chelsea. Hari ini kita ngobrol, ini dia seperti yang sudah dibahas di ini kita apa nih di Instagram membahas Manchester United. Kalah gak sih minggu lalu? Pertandingan sebelumnya seri ya, 2 menang. Tadi malam menang ya, sebelum yang lawan Ipswich seri, hampir kalah ya lawan Everton. Lawan Everton bener ya. Dan tadi malam akhirnya ketemu lawan yang sebanding akhirnya. Setelah sekian lama. Kemarin kan ketemu lawan berat terus, Everton, terus siapa lagi tuh, Fulham ya kan, itu kan berat. Akhirnya ketemu lawan sepadan Ipswich. Nah ini mungkin buat fans MU udah pada follow akun Championship, akun ini. Iya dong, kan udah mulai ngeliat-liat lawan musim depan kan. Exposure gitu. Karena Championship kan butuh marketing juga ya kan. Nggak MU nggak makan coy, ntar ada MU juara kayaknya gue yakin. Kalau yang NWO. Iya, oke ini kita kan sebelum kita membahas lebih lanjut seperti biasa hari ini ketua harian kita berhalangan hadir teman-teman. Jadi di sini kita juga ada PLT dari komunitas Pandit Indonesia. Ini adalah tadinya teman saya caster e-sport juga yang akhirnya dia naik daun. Sekarang dia jadi pandit. Walaupun kalau dia jadi pandit di DPI komen-komennya. Gak apa-apa. Oke, kata sambutan dulu dari ketua harian kita. Silakan, Five Movie. Boleh naik ke panggung. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya selaku PLT di sini saya bingung sebenarnya ngomong apa. Karena biasanya Rizal kan yang ngelakuin job di sini, tapi gue apresiasi buat teman-teman semua yang udah datang di sini walaupun hujan deras banget dari tadi sore sampai sekarang pun juga masih lumayan gerimis, tapi udah ada beberapa teman-teman yang datang, gue apresiasi banget. Tepuk tangan buat kalian semua. Pak Menteri. Hari ini spesial kayaknya. Rizal emang jorokin gue, dia datang telat untuk membuka KPI membahas tentang sampai kapan MU begini. Iya emang gue fans MU, tapi emang ya kalau ngomongin ini kayaknya waktu dan tempat dipersilakan buat teman-teman untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Karena sudah banyak sekali aib-aib dari Manchester United. Dari pemain, dari manajemen, dari fans juga. Pokoknya banyak sekali sudut pandang yang bisa kalian ambil nantinya untuk bisa kalian bahas di komunitas Pandit Indonesia hari ini. Nantinya juga di segmen 2 bakal ada mini DPI, seru banget. Jadi buat semuanya yang mau nanti jadi pembicara ataupun mau coba jadi host juga silakan, nanti akan ada di segmen 2. Langsung aja ya mungkin kita mulai ya, karena kayaknya mukanya udah gak sabar banget nih.
Semangat dong, ayo dong, semangat dong. Mana suaranya? Mana suaranya? Ayo, ayo. Let's go. Let's go. Membawa Manchester United ke champion rasa kapal. Championship. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu dong. Ini Ngobrol dia. dulu. Ya, boleh. Ngobrol ini kan selain lo kan fans MU. Selain kita ngobrolin tentang MU, kita sambil mendelay waktu. Supaya pada datang. Karena masih sepi juga. Masih sepi. Ya, gue mau tanya sama lu nih. Jujur gue sering ngecengin MU. Sering gue ngecengin MU. Gue juga bukan fans MU. Tapi gue kan gak ngerasain gimana rasanya dicengin. Nah lu sebagai fans MU bolehlah sedikit curahan hati coba. Enggak, masalah gini kalau lo ngomongin gimana? ceng-cengan sama gua, Oke. gak cuma jadi fans. Iya kenapa? Jadi pendek DPI aja kan juga udah pasti dicengin Iya. kan. Di kolom komentar, gak bisa ngomong R, pas magang so asik. Biasanya kan begitu. Jadi gue sebagai fans MU juga udah terbiasa sih dengan cemooh-cemooh dari fans-fans lain ngelihat prestasi dari kita kan emang kalau bisa dibilang 10 tahun ke belakang ya bukan ini jatuh. Iya. Peturun gitu ya kayak pemerintahan di suatu negara gitu ya. Nggak, gue di host DPI, di co-host DPI kemarin kursinya panas. Sekarang di panggung KPI juga panas ternyata. Topiknya bahaya ya. Iya bahaya, lagi yang merah-merah soalnya. Iya emang MU juga lagi bahaya juga soalnya. Karena Betul. kan untung semalam masih bisa menang lawan Ipswich. Ya angin segar lah, kalau bisa menang lagi mungkin lawan Leicester kayaknya bakal aman sih, nggak akan turun ke championship karena gap point dengan posisi 18 sudah cukup jauh juga, jadi ya seharusnya nggak kejadian untuk ke championship. Tapi gue mau nanya dulu ke lu. Banyak yang ngatain MU, bukan ngatain sih gue bilang ya, ngerosting lah. Kalau ngatain kan kayaknya kasar gitu. Kalau ngerosting tuh kan by data, by bahan gitu kan. Lu setuju gak sama apa yang orang-orang ngomongin nih? Kayak misalnya, MU lagi diambang hancuran misalnya gitu. Atau MU nih calon-calon degradasi, MU permainannya gak berkembang, pelatihnya harus diganti. Pelatihnya maksud. Gimana menurut lu? Wah, kalau ngomongin fakta semuanya udah membuktikan, udah menjelaskan bahwa ya memang kondisi MU lagi nggak baik-baik aja kalau gue bilang. Terbukti kemarin juga kalau kita lagi debat di DPI Muda kemarin, siapa? Abel Abel sama Dava kemarin ini dia lomba-lombaan klub paling miskin, Inter sama Liverpool. Gue bilang aja langsung, ya pasti MU lo paling miskin. Kita udah mencat 200 karyawan. Tapi kemarin di konten gua sama Om Haryo ya, di beberapa minggu lalu, MU tuh dengan valuasi tertinggi loh. Memiliki klub Eropa dengan valuasi tertinggi. Tapi kalau ngomongin gaji, ya, Casemiro sebandingnya sama siapa? Sama ini kayaknya, Rafinya PSIM kayaknya. Ya, jago sih emang. Jago Rafinya kayaknya. Jago Rafinya kayaknya. Tapi kan Casemiro kan 300.000 lebih gajinya tiap pekan. Itu udah sama levelnya sama De Bruyne, sama Salah. Jadi ya menurut gue banyak pengeluaran yang tidak penting dari Manchester United yang membuat sekarang banyak perampingan. Salah satunya adalah kemarin sempat dibahas sama Om Hari juga di DPI. U18 sekarang udah gak main di Old Trafford. Tapi cuma mangkas budget berapa? 8.000. Yang katanya kemarin kalau nggak salah yang dapat paket makan siang cuma tim Premier Inggris ya. Tim utama. Ini gue kalau ngomongin paket makan siang agak takut, gue jujur sumpah. Loh, ini kan kita ngomongin Manchester United. Tapi juga iya sih, sekarang makanan juga kan sempat ada pengurangan juga, sekarang dikasih buah-buahan aja. Mungkin biar sehat pemain-pemainnya. Karena Ruben Amorim juga sempat ngomong. Jadi 5 tahun ini salah satu andil terbesarnya adalah andil pemain. Jadi memang pemain menjadi ujung tombak juga untuk prestasi, untuk finansial klub juga. Ya, jadi ini tombaknya tumpul gimana diharapkan dengan apa yang dilakukan MU sekarang ini berdampaknya nanti di entah musim yang akan datang gitu ya maksudnya ya, bukan sekarang banget. Barada kan udah ngomong juga sebenarnya. Jadi master plan dari Manchester United ini nantinya di tahun 2028. Jadi 3 tahun puas-puaslah kalian ngatain saya sebenarnya. Karena masih banyak waktunya nih. Masih ada buat ngatain lagi? Jangan. Aduh. Gue tuh sebenarnya udah capek sebenarnya ngebahas MU, tapi memang ya fenomenanya seperti ini ternyata kita lihat banyak sekali fakta yang membeberkan bahwa klub ini nggak baik-baik saja dan ternyata memang layak untuk dibahas di topik KP minggu ini. Oke lah kalau begitu thank you. Rasanya kayaknya ngobrol sama lu sebagai ketua PLT, ketua harian. Untuk sementara udah cukup, nanti mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang mungkin udah saatnya teman-teman buat tampil. Boleh, kita pilih aja langsung dari sini satu ya. Siapa kira-kira? Ntar dulu, ini ada yang masih hadir, kalau ada yang masih hadir boleh duduk dulu nih. Boleh. Ntar ceritanya kita cut gitu, pek.
gitu. Udah Gak apa-apa. Tapi kita langsung panggil aja mungkin salah satu peserta komunitas. Aduh siapa ya, banyak banget lagi. Gue bingung nih, banyak banget mau milih siapa. Siapa yang dipilih ya? Ada, ini ada peserta baru. Peserta baru. Loh, hilang satu, kemana hilang satu? Oh ada ternyata. Kayaknya dari itu dulu ya, dari fans MU dulu ya. Boleh kita lihat sudut pandang dari yang fans. kemarin habis ikut syuting DP Quiz, belum tayang ya sial, gue spoiler lagi. Ya udahlah pokoknya itu. Ya nanti kita lihat aja ya. Bakal ada program baru Jebret Tim, nanti akan ada DP Quiz, mungkin kalian bisa lihat infonya di mana. Langsung aja pantengin Instagram dari Jebret PD. Kita langsung aja panggil, ini dia peserta pertama. Please welcome Eki. Oke, selamat malam semuanya. Luar biasa pembahasannya nih MU banget nih, gue banget berarti nih kalau bahas soal MU nih. Jujur gue sebagai fans MU udah apa ya, udah mati rasa gitu nonton MU. Karena kita tuh menang jumawa, kalah sudah biasa gitu. Jadi kayak ya kalau teman-teman ngelihat fans MU itu sombong kalau menang, ya itu memang DNA kita gitu. Kalau menang harus sombong. Cuman kalau kalah ya udah biasa gitu. Karena udah hari-hari kalah terus ya. Makin lama di sini udah terbiasa dengan kekalahan gitu. Kemudian kalau gua ngeliat kondisi MU saat ini benar-benar miris ya. Sangat-sangat kasihan gitu. Ada di peringkat 14 di klasemen Liga dan terpaut 17 poin dari zona degradasi, which is masih lumayan aman. Kalau Liverpool dia 13 points clear, kita juga punya 17 points clear dari zona degradasi. Gua hari ini pengen nyampein kalau ada 5 alasan kenapa MU harus degradasi. 5 alasan kenapa MU harus degradasi. Tadi gue udah nyiapin. Yang pertama adalah kita udah gak ada yang bisa dibanggain lagi di Liga. Liverpool dikit lagi udah mau nyampe 20 gelar dan gue dengan berani mengucapkan selamat kepada fans Liverpool karena 13 poin itu jarak angka yang sulit dikejar gitu buat Arsenal. Jadi kemungkinan besar Liverpool bakal meraih gelar ke-20-nya di musim ini, which is rekor MU bakal disamakan. Jadi buat apa kita di Liga Premier Inggris, toh juga rekor kita bakal disamain. Kemudian kedua, kenapa MU harus degradasi? Gue pengen ngeliat MU tuh kayak Juve di tahun 2006 ketika mereka dulu dipaksa degradasi oleh federasinya karena berkait dengan Calciopoli waktu itu atau pengaturan skor, dan di situ pemain-pemain Juve ada yang pindah, pemain-pemain bintangnya dijual murah sama Juve kemudian, dan di situ gue ngeliat kayak beberapa pemain Juve itu akhirnya memilih bertahan bersama Juve, dan ini gue pengen lihat di MU tuh kira-kira siapa pemain yang bakal bertahan di MU ketika dia degradasi gitu. Apakah Garnacho atau Bruno, Matthias De Ligt, apakah mereka masih mau bermain di Liga 2-nya Inggris gitu kan. Nah itu jadi hal yang menarik dan gue berharapnya ketika MU degradasi ini pemain-pemain ini pada muhasabah diri gitu. Biar mereka introspeksi diri kira-kira apa yang salah di musim ini gitu. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa MU harus degradasi. Aduh gue lupa lagi. Ya itulah pokoknya. Jadi gue salah satu fans yang mungkin terdengar aneh kalau gue ngedukung MU degradasi karena buat gue udah capek gitu ngeliat kondisi MU yang sekarang. Jadi dengan semisal dia di akhir musim nanti bener-bener degradasi gitu, itu bisa menjadi pukulan yang berat gitu buat para pemain MU gitu. Salah satunya Garnacho yang di match tadi malam lawan Ipswich sempat jadi sorotan, dia tiba-tiba jalan keluar. Ini orang kalau kata Bang Fuad ya, ini orang skillnya mirip Obertan tapi gayanya mirip CR7 gitu. Jadi ya maksudnya dia skill pemainnya masih muda, maksudnya belum jadi bintang tapi gayanya udah sengak banget kayak pemain bintang gitu. Jadi ya itu salah satu salah satu jeleknya pemain muda MU gitu si Garnacho. Dan mungkin gue sih ngeliatnya di MU ini emang pemain-pemainnya udah kayak berasa bermain untuk klub besar, jadi mereka berasa kayak udah sebagai bintang gitu. Sedangkan mereka lupa kalau ya mereka bermain untuk fans gitu, dan
Dan gue ngeliatnya kayak mereka tuh karena udah merasa jadi bintang, jadi apa namanya kayak nggak ada gairah untuk bermain dengan passionnya lagi, nggak kayak di eranya 2010-an waktu masih ada Wayne Rooney, Van Persie, era Sir Alex lah. Kita nggak ngeliat MU di era itu dan makin kesini mungkin ya Ruben Amorim kita harus sepakat bahwa salah satu pelatih dengan win rate terendah setelah Sir Alex. Tapi kalau bicara eranya setelah era Sir Alex menurut gua era terbaiknya itu di eranya Ole Solskjaer menurut gua ya. Dia salah satu pelatih yang bisa mengangkat MU menjadi runner up Liga di 2019 ya kalau nggak salah. Kemudian juga dia hampir dapat trofi walaupun dia nggak kalah di Europa League final waktu itu lawan Villarreal. Jadi ya gue sih sangat-sangat apa ya udah hopeless lah buat MU di musim ini. Minimal nggak terdegradasi udah syukur gitu. Tapi penyemangat kita masih ada turnamen FA Cup dan juga Europa League dan itu walaupun nggak bisa diharapkan tapi menarik dinanti gitu. Kira-kira MU ini punya nasib yang berbeda nggak di Europa League dan FA Cup atau ternyata sama aja kayak di Liga gitu. Jadi ya itu sih yang bisa gue sampaikan sebagai fans MU melihat kondisi MU saat ini benar-benar miris dan GWS dah buat MU. Oke. Thank you Eki. Sebuah opening yang sangat luar biasa dari fans MU. Gua kayaknya mau ngomong juga nggak enak ya kalau karena gue bukan fans MU gitu ya. Tapi udah disampaikan sendiri sama Eki, ya udah terwakilkan. Itu satu tuh tadi. Kalau gua tuh biar gimana pun juga tim pertama yang memperkenalkan gue atau menghantarkan gue ke sepak bola sejauh ini memang nggak bisa dipungkiri adalah MU. Gue beberapa hari ini tuh main berbagai macam FIFA dari FIFA 2008, 2003, 2002 benar-benar mundur dan sebenarnya dari semua tim tuh bisa gue bilang line up yang gue tahu sampai 98 tuh justru malah MU gitu ketika gue mainin pemain-pemainnya masih ada dan lu memang keluarga gue juga nontonnya MU setelah nggak tahu tahun berapa tobat gitu ya akhirnya jadi Barca, jadi Madrid gitu. Oke itu tadi dari Eki, kita lanjut sepertinya langsung ke penampil selanjutnya. Taruh gue toleh-toleh dulu. Oke. Gue pilih yang tadi udah datang dari awal sendiri, asik. Gak kasih sendiri banget sih sebenarnya. Gak usah noleh, aman. Bentar. Oke boleh tepuk tangan untuk Bang Dev dari Kompas. Ya, selamat malam KPI. Kayaknya emang cuaca sore ini ya menggambarkan fans dari klub yang lagi dibahas di KPI saat ini kayaknya ya. Hujan gerimis-gerimis sendu yang syahdu ya. Tapi kalau ngebahas tentang MU emang banyak banget yang bilang lah di sosial media atau di sekeliling gue terutama di lingkungan gue juga. Bahkan tadi yang sebelum gue pun maju ke sini kalau ya udah kalaupun emang harus degradasilah MU gitu. Tapi kalau gue pribadi gue nggak mau melihat dari sisi itunya karena mau bagaimanapun juga buat gue MU tetap salah satu tim besar di Premier League dan apa ya sangat bukan kayak MU banget tapi maksudnya masa iya sih klub sebesar MU harus mengakhiri musim ini dengan degradasi gitu. Karena buat gue pribadi sebagai penonton atau pendukung netral ya sangat disayangkan aja klub sebesar MU tuh harus degradasi gitu. Dan kalau menurut gue kalau sampai harus degradasi sih enggak ya. Cuman mungkin ya bertarung agar untuk tidak degradasi mungkin itu yang akan kita lihat di MU di musim ini sampai di akhir musim gitu. Karena menurut gua ya kayaknya pemain-pemain MU yang sekarang nggak pengen juga lah gitu. MU degradasi di eranya mereka gitu karena mau kita lihat dari sisi permainan, dari apapun itu yang kita lihat di atas lapangan yang mau dari statistik manapun, mau siapapun yang bilang, mau dari sumber manapun, MU ini kenapa nggak ada yang tahu. Tapi kalau gue lihat secara pribadi MU ini memiliki semangat untuk tidak kalah lah di lapangan gitu. Cara gimana? Ya nggak tahu. Cuman satu yang dimiliki oleh MU ya dia tidak ingin kalah. Itu aja sih kalau yang gue lihat dari MU di Liga ya terutama. Dan
Kalau gue juga ngeliat tentang MU masih memiliki kesempatan ya di Europa League. Walaupun kesempatannya 50-50 ya. Masih ada Spurs, nanti juga lawannya Real Sociedad. Menang atau enggak ya kita lihat nanti bisa menang apa enggak gitu. Cuman kalau untuk di FA Cup harusnya sih MU bisa mengulangi apa yang dia bisa raih di musim lalu ya gitu. Jadi untuk gue sih kalau MU sampai kapan MU begini ya nggak tahu. Cuman kayaknya nggak bakal dikasih. Itu aja dari gue. Thank you. Thank you Bang Dev. Sampai kapan MU begini? Tidak ada yang tahu. Sampai kapan Indonesia begini? Sama ternyata. Gak bisa tahan saya Pak. Ini main Twitter rasanya baca, aduh negara gini amat ya. Dibarengin sama berita, kenapa MU gini banget ya gitu. Bareng. Oke lanjut lagi. Sepertinya, oh ya ini dia. Yang selanjutnya gue memilih Abang. Lu kagak di belakang lu. Oke, boleh tepuk tangan buat Andrew. Selamat malam semuanya. Gila ya member KPI makin lama makin banyak ya. Depan gue 7.000 orang di sini. Sampai kapan MU begini? Cuma Tuhan yang tahu men. Beneran cuma Tuhan yang tahu. Ini dari pelatihnya juga salah, dari pemain juga salah, manajemen salah, tukang catering salah, penonton salah, semuanya salah di sini. Semuanya salah di sini. Semuanya salah di sini benar-benar. Ini kita lihat ya, sampai kapan ini begini. Kita lihat di sini ada muka Amorim. Gila, suram banget. Suram banget. Kenapa coba? Semua taktik yang dilakuin, semua pemain yang dilakuin itu nggak ada yang works gitu loh. Ya kan? Dia ngelihat Garnacho gocek-gocek sendiri, palanya dia pusing juga gitu loh. Ya kan? Ngelihat Onana blunder 1-2 kali nggak masalah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 match. 1, 2, 3, 4, 5 match gitu loh. Jadi gimana caranya bangkit? Menurut gue ya, bubarin aja. Bubarin aja beneran. Beneran bubarin ya. Karena apa? Menurut gue ini stand gue ya. Gue sebagai melihat penonton MU, gue membuang waktu gue setengah jam awal. Gue nonton dia setengah jam. Main bagus gue lanjutin, nggak main bagus gue matiin gitu loh. Karena memang gak ada bagus-bagusnya sama sekali tim. Dulu MU zaman dulu kita bisa lihat siapa? Van Gaal, ya kan? Ole. Mungkin dia lawan tim-tim cupu keok. Tapi kalau udah lawan big match, kayak lawan Chelsea, lawan City, Liverpool, mereka tuh ada apinya gitu, ada semangatnya gitu. Tiba-tiba bisa menang, tiba-tiba bisa comeback gitu loh. Itu yang membuat mereka itu masih disegani. Ini sekarang lawan tim cupu kalah, lawan tim gede juga kalah gitu loh. Lawan semuanya udah kalah gitu loh. Jadi golnya juga gol-gol goib gitu kan. Gila gak ada yang nyangka kan itu kemarin yang lawannya Ipswich golnya si Maguire begitu gak ada yang nyangka gitu. Golnya Delete juga gak ada yang nyangka gitu kan. Jadi mau dibilang juga Coach Justin pernah ngomong kayak gini. Tim yang bagus bisa golin dari open play kan beliau belum gitu kan. Gua lihat kemarin gak ada yang open play. Semua bola-bola mati. Dulu sebelumnya lawan Everton sama-sama juga bola-bola mati juga. Terus golnya Ugarte kemarin itu bola-bola liar kan. Tiba-tiba di kaki Ugarte tinggal di shoot gitu loh. Jadi gak ada yang main skema yang diharapkan penonton gitu loh. Menurut gue ya, kunci MU sekarang ini gak usah main cantik. Kunci MU sekarang dapat poin aja biar dia gak ada degradasi gitu loh. Jadi buat apa main cantik tapi gak menang. Gue lebih prefer gak usah main cantik tapi dapat 3 poin gitu loh. Sekian dari gue, terima kasih. Luar biasa. Ya buat teman-teman yang belum tahu nih fans MU, tadi siang tuh gue nge-scroll Facebook dari fanpage-nya Johor Darul Tazim JDT dan ternyata diisukan bahwa musim depan pre-season MU ke kandang JDT. Diisukan ya, belum fix ya. Jadi teman-teman siap-siap MU kalah sama tim Malaysia. Siap-siap, dia sudah kapok kalah sama tim Inggris, dia ke Asia teman-teman, luar biasa. Ya oke kita lanjut ke penampilan selanjutnya. Anda sudah siap? Woi, ini dia. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan buat Joshua. Shalom, selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bahas soal MU. Nah,
Sampai kapan MU begini? Nah, bayangkan dari era Sir Alex Ferguson, MU sudah bagus. Tapi di eranya David Moyes jebol. Di era David Moyes. Lalu pada saat era Van Gaal cuma dapat 1 piala FA. Jose Mourinho cuma dapat Liga Malam Jumat sama Carabao Cup doang. Itu pun dari peninggalannya Ferguson sampai sekarang MU udah berapa trofi yang udah diraih? FA Cup 2016 dan 24. Sementara Liga Malam Jumat cuma 1. Nah, tapi pas di eranya Mourinho cuma dapat Liga Malam Jumat doang. Tapi selain Mourinho ada lagi pelatih MU-nya siapa? Ole Gunnar Solskjaer. Padahal dia udah nggak dapat trofi. Padahal MU lagi menghemat-hemat, lagi dalam krisis. Penghematan itu buat apa? Buat makan siang dari presiden kita. Dari presiden MU, bukan presiden kita. Tapi MU pun sangat yakin MU pasti bisa paling semifinal Liga Malam Jumat dan FA Cup targetnya agar supaya bisa masuk ke Conference League, bisa aman. Padahal MU lagi dalam krisis-krisisnya itu yang di PHK apa? Karyawan, staff sama dapurnya di PHK gara-gara apa? Menghemat anggaran buat biaya makan siang para kru sama pemain. MU pun padahal lagi dalam krisisnya, itu sampai kapan MU bisa gini? Di era Ten Hag aja cuma dapat Carabao Cup doang. Mudah-mudahan MU bisa lebih baik musim depan dan musim depan MU harus bisa lagi merombak skuad agar bisa pengeluaran MU-nya dikurangin, terus MU bisa menghemat seadanya dan bisa juara. Saya John Joshua dari Depok, terima kasih. Mantap Joshua, luar biasa. Joshua, fans klub apa? Juve Chelsea. Barca enggak? Oh. Tapi punya di MU punya pemain yang Joshua ini enggak hormati gitu, respect. Favorit di MU tapi dari dulu juga boleh. Sir Bobby Charlton gitu mungkin nonton. Kejauhan. Nggak ditanya gitu Joshua bingung ini. Rooney. Wayne Rooney apa Sean Rooney-nya Deltras nih? Ada juga. Hah? Wayne Rooney. Oke. Oh ya, selamat datang buat Bapak Ketua Yoi Pandit Superstar dari DPI. Bawa giveaway nih kayaknya. Oh enggak, kirain bawa giveaway ya. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Sepertinya oke. Yang pakai masker di belakang boleh tepuk tangan buat Billy. Malam semuanya ya. Nih Bang Abral sama Bang Anjar apa sih maksudnya bikin kayak gini dah? Temanya MU. Tapi gue kayaknya semua tadi udah dibahas ya. Sampai kapan MU begini? Sebenarnya gue mau dari awal ya. Sebenarnya menurut gue kenapa MU bisa kayak gini ya salahnya Sir Alex sih. Bukan. Waktu Sir Alex mau pensiun kan sebenarnya kalau kita dengar rumor-rumornya kan sebenarnya kan Guardiola yang udah dipilih ya. Tiba-tiba David Moyes. Lo bayangin dah Guardiola dengan permainan gitu dibanding nama Moyes. Ya Allah. Jauh banget. Terus habis itu tadi udah dijelasin juga sama Yosua tuh semua ya. Apa yang udah didapat MU gitu ya. Lengkap rinci banget tuh. Gue nyampe gak hafal tuh fansnya tuh. Gila. Mister Data emang. Mister Data. Terus habis itu, nih sekarang pertanyaannya sampai kapan MU begini? Gue jujur nggak tahu jawabannya, tapi menurut gue kayaknya sih MU nggak akan bisa kemana-mana kalau pemainnya nggak dirombak kayak Chelsea gitu. Jadi menurut gue apapun yang terjadi kalau pemainnya masih itu aja sih nggak akan tetap berubah juga. Iya nggak Bang Fai ya? Kesel nggak fans MU kan? Tuh. Minggu lalu tuh sempat beredar kabar juga katanya Anthony tuh nyetak lebih banyak gol daripada MU gitu ya. Sampai Februari gitu. Tapi untung semalam lawan Ipswich nyetak 3 gol. Jadi udah lebih banyak MU sekarang.
Tapi bedanya cuma 2 gol sama Anthony. Terus habis itu, nih yang dibahas siapa lagi nih? Rashford. Rashford, Onana. Ya seperti yang gue bilang ya, kayaknya semua pemain tuh udah gak ada harapan gitu ya. Bahkan tadi kalau yang Eki bilang bahwa kayaknya MU harus degradasi, gue sebagai fans MU yang udah 15 tahun sih gue siap-siap aja ya degradasi. Tapi menurut gue emang benar-benar gak ada lagi. Siapa tahu kayak Bayangkara ya. Sekali turun langsung naik lagi. Ya kan? Terakhir dari gue sih sebagai fans MU gue mau ngucapin selamat nih buat Liverpool kayaknya udah juara nih musim ini ya. Arteta nggak jadi, jangan. Emang Arsenalnya goblok itu udah. Skip aja bang ya. Jangan udah nggak apa-apa udah. Apapun yang terjadi pokoknya yang terbaik buat MU gue udah bener-bener hopeless banget sebagai fans jadi apapun hasilnya gue bisa terima. Jadi gitu aja terakhir dari gue, makasih. Thank you Billy. Katanya apapun yang terjadi, gue udah yang terbaik aja deh. Udah kayak temen lo lagi di ICU. Keluarga udah ikhlas ya? Ya udah. Iya, Amorim ya di demo sama fans kan kayak di Liga 1. Keluar nemuin supporter. Maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya. Lu kira Indosiar bang? Gini udah semua nih sebenarnya nih. Ajo mau maju gak? Enggak? Ya. Ini udah boleh kasih kesempatan belakang lu buat yang monolog dulu. Oke. Teman-teman terutama para sobat-sobat fans Bayu yang gagal berangkat. Telah hadir di sini teman saya dan Fai yang kemarin berangkat. Mari kita bully rame-rame. Oh enggak ya? Enggak. Jangan. Oke kita lihat POV-nya yang udah berangkat langsung ke Manchester dan jadi saksi kejagoan Liverpool. Man City udah menang jauh-jauh ke sono kalah. Iya juga, sial. Ya pasrah gue lah kalau gitu. Oke, boleh maju ke depan. Silakan tepuk tangan buat Odi. Selamat malam teman-teman KPI. Mohon izin saya pertama kali kesini dan ngebahas MU tapi saya pakai bajunya Pep Guardiola. The exceptional one. The migraine one. Pusing kepalanya ya. Kenapa kemarin United bisa menang lawan Ipswich? Di kandangnya. Karena saya solawatin rumput Old Trafford. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Sentuh. Sian. Memang Manchester United sedang tidak baik-baik saja betul kata teman-teman fans United ya. Aku salah satu orang yang mendukung MU untuk degradasi. Kenapa? Karena misalnya MU degradasi, hak siar dan berlangganan video lebih murah. Karena mahalnya di situ ya. Enggak, aku salah satu orang yang tidak rela. Aku pun bikin story ketika di depan Old Trafford. Aku nggak rela kalau misalnya MU degradasi. Dia adalah bagian sejarah IPL, panjang banget. Penuh sekali prestasi yang mereka dapatkan dulu. Ya dulu. Jadi aku nggak rela sama sekali ketika mereka degradasi. Memang permasalahannya ada di manajemen. Aku setuju banget di manajemen. Manajemennya nggak bisa memanage tim dengan sangat baik. Aku bukannya pengen memojokkan USA atau Amerika. Tapi memang kalau tim sepak bola Eropa dipegang sama Amerika, itu jelek banget. Abramovich cabut diusir sama Inggris, dipegang sama Todd Boehly. Lihat Chelsea-nya, oke awal-awal bagus tapi nggak stabil. Sekarang Manchester United dipegang mayoritas sama keluarga Glazer, orang Amerika. Nggak cocok, Amerika tuh udah cocok pegang NBA. Jadi MU ini udah jangan Manchester United, Minnesota United. Jadi orang Amerika tuh nggak cocok. Aku harapkan Glazer nggak egois lah. Karena apa? MU tuh terlalu bisnis. Sumpah, aku kemarin ke Megastore. Aku ke City Store dan Megastore-nya United. Ini sama sekali nggak ada diskon. Sangat kapitalis tim ini. Kalau kapitalis nggak apa-apa, minimal prestasi kan. Jadi mereka lebih pentingin bisnisnya. Jadi udahlah Amerika lepas. Aku harapin, bukan fans MU tapi aku berharap beberapa musim lagi MU jadi dibeli sama Arab.
Lihat kalau Arab pegang, Manchester City. Penuh prestasi. Sejak kapan fans City bang? Fans gue pasti gitu orang kan ya. Sejak Colin Bell. Nggak pada tahu Colin Bell kan ya. Colin Bell nggak tahu. Saya juga baru tahu pas ada standnya di situ. Colin Bell siapa searching? Oh legendnya. Enggak, saya fans semenjak zaman Robinho. Kenapa suka sama City? Karena saya dulu suka dengerin Oasis, saya terinspirasi dan saya kan orang desain. Jadi pas ngelihat logo Garuda itu, logo apa sih itu? Pokoknya logonya sebelum logo kapal, balik lagi ke logo kapal aku sukanya dari itu. Nah, oh my god. Tapi ini nggak mangkrak bang. Berjaya. United PHK sampai efisiensinya luar biasa dibahas juga kan ada PHK yang terjadi. Memang terlihat sepi sekali kemarin ketika aku ke Old Trafford, sepi banget. Bahkan ada just tip kan, aku just tip beli jersey MU. Bahkan ketika aku ke kasir ngelayanin sendiri nggak ada kasir. How much? Saking PHK-nya. Jadi memang kalau untuk stadion aku sedikit cerita lagi, Old Trafford itu indah. Buat kalian fans MU yang aku doain semua bakal berangkat ke Old Trafford. Indah banget itu stadion, rapi dibandingin. Kalau Etihad memang lagi lagi masa pembangunan, ada penambahan tribun. Tapi kalau besar Etihad, tinggi tribunnya. United itu rapih banget, indah banget. Aku udah pegang rumputnya loh. bahas lagi. Indah banget, jadi jangan sampailah tim seindah ini sampai terdegradasi. Jangan sampai tim yang penuh dengan sejarah ini dengan fans yang sangat besar. Walaupun di kota Manchester sendiri itu banyaknya fans City, aku gak bohong. Banyak fans City. Aku ngonten di kota Manchester. Friend bla 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 bla. Yang lagi kerja aja tiba-tiba masuk kamera. Come on Cece. Gak ada yang gelar-gelar Man United. Karena memang kan Etihad tuh letaknya di tengah kota Manchester. Sedangkan si United kabupaten. Memang di pojok agak jauh ya Old Trafford. Makanya jangan sampai lah fans yang basicnya besar banget di dunia ini harus kecewa. Walaupun ada yang setuju ya ke championship ya. Tapi aku sekali lagi nggak rela kalau misalnya Manchester United harus degradasi. Kita harus tetap menyaksikan United berkembang lagi biar asik lagi nih. Big Four, bahkan udah nambah beberapa tim yang cukup mengejutkan ya. Nottingham Forest walaupun tiba-tiba kayak kehabisan bensin. Jadi United sehatlah selalu. Terima kasih. Thank you Odi, luar biasa. Kita nggak bisa mendebat karena dia langsung ke sana ya kan. Saya nggak bisa ngomong, saya cuma bisa bandingin dulu Stadion Lebak Bulus sama GBK doang, nggak bisa gue Stadion Manchester gue bisa ngebandingin. Lebak Bulus juga sekarang udah koit ya kan. Lu apalagi tadi ngomong-ngomong, oh iya. Lu bilang katanya di sana banyak fan Manchester City kan? Ya itu juga gue pernah baca artikel karena di sana katanya lebih banyak City karena City di tengah kota. Dan tapi MU basisnya banyak di seluruh dunia kan? Iya walaupun gue heran kenapa di Indonesia banyak kan fans Man United pasti rumah Kelapa Gading, you know what I mean. Iya gak? Yang kayak tinggal di Kelapa Gading, di Pik, di Pluit. Gue juga gak tahu tuh kenapa tuh. Yang maksudnya yang mirip-mirip Abel gitu loh. Ya. Pasti kalau lu punya temen tuh di Instagram, dia fans MU pasti ya temennya Pak Ahok gitu loh maksud gue. Iya kan? Udah maju semua nih tinggal Abel. Abel siap? Loh kagak ada lagi. Masa Om Jo? Oke? Iya habis DP muda pasti langsung was dong. Langsung jago banget bahas bolanya kayak ketongkrongan tuh kayak elah bahasan lu sih. Ya mentor ketongkrongan ya, bola butuh info apa hari ini aja. Ayo siap Abel? Oke tepuk tangan buat sang DP muda Abel. Ya sebelumnya saya mau disclaimer dulu, ini saya benar-benar baru nyampe langsung ditodong ya. Udah gitu topiknya jebakan banget lagi nih. Oke selamat malam komunitas Pandit Indonesia. Sampai kapan MU begini? Untuk memulai cerita tentang Manchester United ini saya akan tarik sedikit ke belakang 1, 2, 3, 15 tahun lalu lah. Jadi for your record,
salah satu tim Liga Inggris pertama yang aku notice tuh pertama kali adalah ya sudah jelas Manchester United. Fanbase-nya gede. Ya maksudnya even di circle pertemananku aja minimal ada lah 1-2 orang yang ngefans MU gitu. Pada saat itu jadi fans MU itu ibarat pergi ke savana terus mataharinya cerah. Cerah aja terus bawaannya gitu. Mereka tuh dengan arogansinya, kamu tim kecil, kamu nggak bisa juga menangkan kalah lawan kami, nggak bisa gitu. Jujur waktu itu kepikiran jadi fans MU kali ya biar bisa kecengin sana sini tanpa beban gitu kan. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Tapi seiring waktu kayaknya kok makin ngeselin ya fans MU ini ya. Jadi akhirnya mulai pelan-pelan pindah ke sebelah ke kota London, bisa tebak yang mana? Ya, yang warna merah juga tapi nyatanya lawan klub yang ada hutan-hutannya aja nggak bisa menang ya. Ya pokoknya singkat cerita setelah memutuskan pindah sedikit, berhaluan sedikit dari MU ke Arsenal, ya MU tetaplah MU. Mereka tetaplah klub yang hebat dengan segudang prestasi, pemain-pemain yang top gitu ya. At least di eranya Opa Sir Alex Ferguson, unstoppable lah klub ini. Apa tuh? Ada pesan tuh ya. Sampai Opa Sir Alex Ferguson mengakhiri masa kepelatihannya bersama MU, dimulailah era David Moyes. Dari yang tadinya cerah, penuh savana, yang rimbun, berubah menjadi awan gelap seperti hujan malam ini. David Moyes datang dengan harapan bisa melanjutkan kejayaannya Opa Sir Alex Ferguson, berakhir peringkat 7 pas musim pertama. Terus beralih ke Louis van Gaal masih oke lah, ada kenaikan lagi. Walaupun mereka sempat ngerasain kalah sama tim yang namanya mirip kayak obat sakit kepala, MK Dons waktu itu, saya ingat. Itu tuh. Iya, itu sempat jadi bahan ceng-cengan tuh, dikalahin sama tim yang namanya mirip kayak obat sakit kepala itu, sampai keinget terus. Dari Louis van Gaal lanjut ke Mourinho. Jujur pas era Mourinho, saya sempat yakin MU ini minimal banget bakal balik lagi ke era kejayaan mereka. Soalnya pas era pertama Mourinho itu seingat saya mereka sempat menang Europa League sama Piala Liga kalau nggak salah ya. Cuman habis itu entah kenapa mereka menurun lagi. Ya hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, peringkat 14. Jadi ya oke, semalam berhasil menang lawan Ipswich Town 3-2, itu pun diwarnai dengan kartu merahnya Dorgu ya. Dan Garnacho yang ngambek diganti. Tolonglah. Dear Garnacho, Anda bukan siapa-siapa. Jadi kalau Anda masih mau berjaya, at least di karir Anda secara pribadi, tolong jaga sikap. Amorim udah mau bersabar loh. Tetap mainin Anda di Manchester United, gak dijual ke Napoli, gak jadi gitu ya. Tolong jangan berulah. Apalagi Anda sudah di bapak, betul? Ya, ini agak personal tapi apa yang dilakukan oleh Amorim kepada Garnacho itu memang harus. Karena kan mereka posisinya 10 pemain, mau gak mau sebagai gantian taktis. Nah kembali ke pertanyaan sampai kapan MU begini. Kalau saya ditanya begini, sampai kapan MU begini, selama tidak ada plan yang jelas, tidak ada revolusi besar dari si MU-nya itu sendiri, entah itu dari pemain atau itu dari staf pelatih atau bahkan dari dewan direksi MU-nya, mungkin awan gelap masih akan menyelimuti Manchester United dan Old Trafford. Selama itu tadi tidak ada plan yang jelas, tidak ada penyatuan visi misi yang jelas, selamanya mungkin awan gelap masih akan mengerubungi Manchester United. Jadi buat fans-fans Manchester United mungkin masih harus bersabar, paling enggak sampai ya 1-2 musim lah gitu. Enggak. Tapi intinya ada satu hal yang akan saya yakini tentang Manchester United musim ini, mereka nggak bakalan turun ke Championship, itu aja sih. Itu aja ya paling itu aja sih kayaknya. Pokoknya sampai kapan MU begini, semoga tidak lama, supaya saya bisa melihat kembali arogansi Anda sekalian. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you, Abel. Ya, teman-teman, karena tadi sudah tampil semua. Dan juga kita bakal break dulu teman-teman, karena kita akan melanjut ke sesi selanjutnya. Breaknya cuma 15 menit, jadi jangan jauh-jauh.
Di sekitar aja mau ke toilet boleh, nanti kita kembali lagi di segmen kedua dengan Mini DPI, kita akan ngobrol-ngobrol sama yang baru pulang dari Inggris. Oke, balik ke segmen kedua nanti. Selamat datang kembali di Mini DPI, salah satu sesi di KPI Muda. KPI Muda. Salah gue ya. Masih terngiang-ngiang dengan kemudahannya. KPI mah emang muda-muda isinya ya kan. Lagi di DPI, Mini DPI, ini adalah salah satu sesi dari komunitas Pandit Indonesia. Selamat datang bersama saya Gerardo, tuan rumah KPI. Kayak acara yang Mbak itu. Benar. Yoi. Jadi gue nggak sendiri, kali ini gue sedang bersama salah satu narasumber, bukan? Teman gue. Bukan. Siapa Anda? Ajo. Itu nama atau apa? Yang jelas dulu, saya Ajo gitu. Saya Ajo. Nah, Anda salah satu dari mereka. Salah satu dari komunitas. Iya bener sih, nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah, ya. Oke. Saya salah satu host yang akan menemani Gerardo. Betul. Ini Ajo adalah salah satu teman-teman kita dari KPI, Komunitas Pandit Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau seperti Ajo. Yang mau seperti saya, langsung datang ke sini setiap hari Kamis. Tapi sekarang gue bareng Ajo bakal mau ngobrol-ngobrol sama salah satu teman kita yang tadi juga tampil. Dan he's not the ordinary guest for today. Wow, amazing. Oke, jadi kita sudah kedatangan. Lo ini berarti, lo yang terjemahin berarti ya? So our guest is not the ordinary guest today. Ya, hari ini bintang tamunya sangat tidak biasa. Because he came back from England like 1 week ago. Ya, dan dia baru saja kembali dari Inggris sekitar 1 minggu yang lalu. Oke. Bahasa Inggris gue jago kan? Bisa lah bahasa DPI English version. Okay, we continue. Boleh. And Jesus say, memberikan ilmu baru kayaknya. Memberikan petua-petua. Apa keterusan tuh biasa nonton RCTI pagi. Oke, akan kita panggil untuk hadir bersama kita. Ini dia, Odi Deo. Oh iya. Oh iya, nggak ada lagunya. Halo. Oke, welcome Mr. Odi to our apa sih ini namanya? Our home base. Yes, our home base from a young cafe. Tangka. Yeah. So we know you went back to Indonesia like 1 week ago. Yeah, today I'm back on CGK. Yes. CGK. Okay, so you can speak English so good? Little bit. Okay, so this is KPI English. Gak akan cerita apa-apa saya, Pak. Cuma yes aja ya. Yes. Oke, teman-teman, buat yang belum tahu, Odi ini adalah salah satu pemenang dari Bayu yang waktu itu di sini. Saya juga ikutan. Saya lihat. Iya. Kita sama-sama ikutan tapi berbeda nasib. Dan tadi sih kalau clue-nya dari Bapak produser tetap ngomongin bola. Ini pasti tetap ngomongin bola walaupun ngomongin perjalanan lu ke Inggris. Karena memang perjalanan lu kan England Premier Trip. Jadi masih ada bola-bolanya dong pasti. Gue pengen tahu dong gimana sih yang lu rasain ketika nama lu muncul di DPO. Enggak, maksudnya daftar pemenang. Tangkap dong, tangkap. Daftar yang pemenang gimana tuh, coba. Nangis, friend. Nangis parah. Meluk bini nangis. Impian. Karena memang di awal flyernya itu ada foto Haaland sama Salah. Oke. Terus aku pas udah daftar search dulu. Ini kayaknya nonton big match putaran kedua deh. Pas lihat iya 23 Februari dan betul setelah itinerary-nya keluar nonton big match itu nangis banget. Apalagi big match-nya di kandang kami gitu. Oh, oke, di kandang Anda. Di Etihad Stadium. Yang hasil skornya berapa? 0-2. Oh. Untuk keunggulan? Liverpool. Oh, kapan lagi? Tapi nggak apa-apa, layak. Dari pertandingan itu jauh sekali City jelek banget sih. Jauh dari gameplay mereka ketika melawan Newcastle. Bola nggak ngalir, ngandelin sayap nggak bisa, nggak ada Haaland. Oh ya nggak ada Haaland. Lutut. Tapi menurut lu kalau ada Haaland di situ apakah ada perubahan yang mungkin terjadi? Harusnya ada perubahan karena Marmoush nggak di lock sama Konate dan juga Van Dijk. Marmoushnya di lock. Terus juga Robertson bagus. Terus TAA bagus juga ngejagain Doku kan cuman bolanya sering ke Doku.
Gue pikir bedanya kalau ada Haaland tetap kalah tapi ada Haaland gitu. Enggak dong. Ada perubahan kok. Ada perubahan. Kemarin juga harusnya bisa bantai loh. Bisa bantai ini City. Tottenham Hotspur. Oke. Tapi karena sayang aja finishingnya jelek. Oke. Silakan Mas Ajo. Gue mungkin sebagai orang awam nih ya. Oke. Gue mungkin ada pertanyaan. Waktu dalam proses dari sini menuju berangkat ke Inggris, apakah lu mengalami deg-degan gitu, deg-degan karena takut mungkin visa gue akan ditolak, atau ya ini kan kadang-kadang suka deg-degan juga nih ya, kita udah mengajukan, udah berharap tinggi gitu kita mau berangkat, terus tiba-tiba mendekati hari H, tiba-tiba visanya ditolak karena satu lain hal, apakah lu mengalami perasaan itu? Sangat ketika harus mengajukan visa itu kan diurus semua sama pihak sponsor. Dan pada akhirnya cerita sama temen yang mungkin orang tuanya udah pernah ke UK kan, lu minimal harus mendem duit 3 bulan 50 juta di rekening kata dia. Karena kita kan diminta rekening koran sama referensi bank nih. Referensi bank untuk membuktikan bahwa kamu gak ada masalah di perbankan. Rekening koran buat membuktikan bahwa kamu uangnya banyak. Jadi kita tuh bahasanya kalau mau ke UK itu harus orang kaya. Kenapa? Karena mereka nggak nerima orang-orang buangan buat kerja di sana. Ya, tidak menerima imigran. Iya. Takutnya jadi imigran gelap dan nggak bisa pulang. Itu yang bikin deg-degan visa. Untungnya karena sponsornya Bayu kuat banget kan, penjamin, yang penting penjamin. Pakai visa priority juga. Cepet keluarnya tuh 6-12 hari. Itu yang bikin deg-degan visa, permasalahan di visa. Karena rekeningku nggak sampai 50 juta per bulan Pak, 3M. Bisa dihitung nggak 7 bulan nol ya? Apa? Miskin. Aduh. Itu, jadi deg-degannya di visa paling deg-degannya. Karena sampai di Inggris, aku jujur cuman bawa duit 2-3 juta. Itu nggak kepake seperak pun. Seperak pun nggak dipakai. Semua sponsor termasuk jajan, beli merchandise, itu sponsor. Gokil, luar biasa. Oke, kalau gue mau nanya nih, lu datang langsung ke sana, lu melihat langsung ya di on the spot lah. Ini versi on the spot enggak ya? On the spot maksudnya di lokasi. Maksudnya di lokasi. Nah, gimana sih ketika lu yang langsung nih, lu memberi kesaksian tentang gimana euforia di Etihad Stadium in that moment and how you feel? Harusnya dia yang berangkat. Cuman kontennya biasa aja. Semua sudah jalan. Iya, sudah jalan ya rezekinya. Gimana euforia? Euforianya luar biasa karena full house big match. Ajang balas dendam bahasanya. Ternyata skornya sama kayak putaran pertama. Kayak di Anfield 2-0. Masih pada nge-chant, masih pada nyanyi Blue Moon. Pokoknya masih seru lah di awal-awal ketika gol salah yang cepet. Itu udah mulai pada diam. Kopites masih berisik. Kopites luar biasa, respect sama Kopites Inggris ya. Itu luar biasa. Ketika gol Szoboszlai itu lebih berisik lagi Kopites. Dan para fans City itu udah diam. Sesekali come on say, come on sih udah diam. Karena memang udah lemes, bukan karena kitanya kalah, karena permainannya nggak bagus. Permainan bener-bener jelek banget kemarin. Bola nggak jalan, Nico Gonzalez yang katanya keren, emang bagus dia main di beberapa match, tapi kemarin tuh bener-bener bingung. Ya permasalahannya aku yakin itu adalah pemain-pemain tuanya City ya. Nah, Kopites itu sampai kita ngosongin stadium, Kopites masih ada. Kopites itu masih ada di Etihad, nggak diusir karena mungkin mereka kan nunggu disambut sama pemain-pemain dari Liverpool. Makanya atmosfer di awal luar biasa Pak, aku merinding Pak, netesin air mata. Ini mah bener ya sebagai laki-laki kalau misalnya datang ke satu tempat yang dia cintai dari kecil gitu, ya cuma bisa nonton di layar kaca. Ketika kalian datang ngelihat rame riuhnya, netes Pak. Jadi orang udah biasa, teman-teman yang dari Indonesia biasa ngeliat aku kayak gitu. Iya, kalau gue mau tanya lagi nih, gimana sih situasi di luar stadion ya sebelum masuk, di sekitarnya gitu? Kan kalau di sini kan kita mungkin udah pernah sering ngerasain ya ketika timnas mau main, tapi kalau di Inggris tuh gimana tuh? Apakah sama di sini ada yang jual-jual stiker, kipas? Gitu? Nah, aduh. Kipas gambarnya Doku, Haaland. Itu. Ada kok yang jualan. Aku salah satu yang beli. Jadi ada Shall Match Day, Manchester City versus Liverpool sama tanggalnya. Itu aku beli, harganya 15 pound, berarti 250-an lah.
Kalau ke bat berapa? Bat Thailand. Ke Rupiah. Ke rupiah sekitar 150 apa 200-an lah ya. Oh, seharga sama Shell di sini juga segituan ya, Shell yang bagus. Iya, tapi itu nggak ori, itu emang kaki 5. Oh, itu kaki 5-nya. Bootleg. Kalau yang ori malah lebih murah loh. Oh, berapa? Kenapa Anda nggak beli yang ori terus? Udah beli yang ori, ada juga. Maksudnya iya. itu buat kenang-kenangan aja. Itu yang bakal di giveaway ke followers nanti. Itu buat naikin followers. Iya kan? Tag follow aku dan tag teman kamu. Temannya ikutan ntar di tag lagi yang banyak gitu caranya. Bagus. Terus ada yang jual match program. Nah kebetulan aku karena bundling, Bayu bundling untuk supporter abroad. Jadi kita makan di restorannya City, Vermilion. Jadi setiap yang datang udah langsung dapat match program. Kalau beli di sana harganya 8 pound. 8 pound berarti? 8 pound 2 kali 5 100 120-an, 120.000. Oh, luar biasa jauh. Di situ dipikir-pikirin jual semua match program untuk hari itu. Nah, lu makan apa tuh di restorannya City tuh? Nah, untungnya di restoran City tuh makanannya enak, ada pedesnya, nggak western banget, Pak. Menunya apa menunya? Ada kerang cabai hijau. Agak timuran. Ada udang, ada ayam yang benar-benar ada rasanya gitu. Karena kalau kita di hotel kan sarapannya telur, terus apa scramble egg. Scramble egg ya? English breakfast. Iya, habis itu saya mules, Pak. Kenapa? Biasa makan santan. Berarti makannya telur udah bener, cuma nggak ada saus kacangnya. Itu ya harus terbiasa lah ya, apalagi kalau yang mau lama di situ harus terbiasa makanan plain. Oh, oke. Itu jadi kita makan di situ dan semuanya emang fan city dari luar, maksudnya dari luar Inggris. Ada banyak muka oriental, muka-muka kayak aku, muka-muka kayak kamu. Wih Gerardo ya? Oh bukan. Gak gitu tuh. Gak gitu ya. Gak gitu tuh. Jadi begitu ketika di sana. Oke, ada silakan aja kayak mau nanya. Pasti lu kalau ke sana nggak mungkin nggak ke City Store-nya kan? Oh jelas. Nah, begitu lu masuk ke sana lu ngeliat langsung City official store, lu ngerasa nggak kayak pengen lu beli semuanya gitu? Jelas Pak. Pas masuk heaven. Surga. Itu surga Pak. Sumpah, dan Puma, respect nih sama Puma. Puma diskonnya gede-gedean. Padahal timnya lebih di atas dari yang ini ya? Itu makanya. Makanya aku bahas tadi kan, ada sama Puma diskon gede-gedean, harga jersey 80 pound. 80 pound berarti 1.600.000. Oke, oh iya sama 1.600.000 diskon 40% jadi 48 pound. Berarti ya 800.000 sekian lah. Oh iya seharga sama. Name setnya pun juga diskon jadi total 55, 1.200.000, 1.150-an kamu udah bisa dapetin full name set. Oh. Nah jadi buat kalian yang mau check out bisa. Nggak usah, ini nggak ada. Ini bukan keranjang kuning. Kirain gitu. Tapi di sana bisa custom name setnya. Bisa, belum nanya sih. Tapi udah pasti orang kesana pasti bakal pakai nama player. Oke. Dan kalau kan aku ke CFS Classic Football Shirt, mungkin ada yang tahu kan Classic Football Shirt itu juga ada, cuma lebih mahal. Yang lebih murah malah jersey retronya. Aku dapat jersey 2008 yang away, long sleeve. Name set Elano masih bagus, itu cuma 60 pound. 1.200.000 di Indo ada yang jual no name set 2,4 juta Pak. Makanya kalau mau kaya jual jersey ori. Sumpah, cuannya 2 kali lipat Pak. Pas aku tahu itu ya, akun ini aku pengen gue DM nih. Penipuan lu sialan. Enggak, dia ngambil untung wajar. Emang ke Inggris mahal ya. Jadi pokoknya semua aku beli magnet kulkas. Bini nitip kan. Beli nitip magnet kulkas, aku beli City Sign Etihad Stadium yang gede. Ya buat apa, buat properti konten lah. Beli bendera UEFA Champions League Manchester United. Tiba-tiba musim depan UEL. Beli yang Champions League. Ada semua di sana. Oke, walaupun semuanya udah sampai Jakarta, lu cek anjir made in Indonesia nih gitu. Made in Vietnam. Bener, made in Singkawang. Singkawang. Iya gitu lah. Oke lah. Itu pokoknya kalau kalian lah ke store tim idola kalian, Megastore namanya di situ, Megastore. Itu semua pengen dibeli, perintilan sampai gantungan kunci. Aku juga beli shellnya Haaland. Nah yang ori itu belinya shell Haaland. Banyak pemain-pemain ada KDB dan lain-lain. Kenapa aku beli shell Haaland? Karena Haaland yang akan bertahan 10 tahun ke depan di sana. Kontrak 10 tahun. Jadi 4-5 tahun kalau ke situ lagi kan masih ada Haaland. Oh iya. Kalau sampai 2034 kan. Iya. Kalau bawa shell KDB kan gak relate. Iya. Oke. Terus tadi di sekitar stadion ini gue lupa nanya nih.
Untuk fasilitas di stadion ini gimana? Maksudnya tempat duduk, toilet, apakah ada yang cuci kaki di wastafel? Nggak ada. Itu di GBK ada masalahnya, di GBK ada. Oh ya, FYI kalau misalnya mungkin udah tahu, semua air keran dingin di Inggris itu bisa diminum. Jadi aku pasti minum air keran. Jadi bawa botol aja, bawa botol kosong. Nah, untuk fasilitas itu oke banget. Ada jajanan yang tertata ya kayak misalnya MCD-nya, tapi pop up market gitulah. Terus untuk kursi, kalau kita kan di sini misalnya beli Tribun Timur, terserah mau duduk di mana aja. Kalau di stadion Liga 1, aku ya kalau di Jalak Harupat gitu kayak gitu kan. Beli Timur ya udah terserah duduk di mana. Kalau di sana sesuai harus dengan nomor di tiket. Kalau misalnya nggak sesuai nomor di kursi, itu diusir sama bule yang di situ. Dan FYI ada teman aku yang berangkat juga, dia fansnya Liverpool. Siapa namanya? Reza, Bang Reza, yang pernah di sini. Oh Reza ya, Reza Persiraja. Roma Liverpool lah dia. Tiba-tiba menjelma jadi Liverpool kan, Bang. Dia selebrasi pas salah ngegolin. Dibentak bule. Dia nggak sakit hati dong, nggak ngerti bule ngomong apa. Marahin. Terus ada Bang Sony Andrio, kalau tahu dia desainer PSPS. Iya betul. Itu dia ngefilm nge-record ketika saya atau salah ngegolin, dibentak lagi sama bule. Not filming. Dia berdiri bulenya ngajak berantem. Ditarik sama temennya, ternyata bulenya malah lagi dalam pengaruh alkohol. Pas kita lihat dia buka HP lagi betting. Dia pusing ternyata timnya kalah. Nggak si cuan. bule itu. Makanya emosi. Tapi ada loh fans Liverpool menyelinap kita kan di Tribun Home. Ada satu fans Liverpool, dia selebrasi kayak gini, dipukul Pak. Asli, serius dipukul. Terus bikin story gitu ya? Nggak ada, viral gitu ya. Ditarik sama security. Jadi ya udah tertib gitu, kalau misalnya kalian mau away, duduknya di tribun away yang disediain. Jangan sembarangan, pasti di situ keras banget Pak. Jadi Bayu juga yang pakai jersey merah tidak boleh, yang pakai jersey Liverpool apalagi. Saya beruntung fans City Pak. Saya kan yang lain pakai puffer, pakai jaket. Saya Pak pakai jersey 5 lapis. Yang penting pakai jersey. Yang apa aja? 5 lapisnya kenapa? Apa aja? Karena dingin, jersey semua. Yang lain kan pakai jaket. Aku biar ya bukan FOMO sih. Lebih ke norak lah, harus norak lah kita ya. Jadi harus pakai jersey walaupun dingin gitu. Karena kan lu bilang katanya lu sampai meneteskan air mata. Karena emang satu-satunya yang bisa membuat seorang lelaki sejati menitikan air matanya adalah sepak bola. Gokil. Tepuk tangan dong, buat Audi dong, tepuk tangan dong. Oke, jadi buat teman-teman semua gimana nih? Gue mau bilang, lo ada tips nggak buat teman-teman supaya bisa kayak lu juga? Kayak jahat banget nih. Makanya ya, tipsnya mah bikin konten yang bener ya? Iya, tipsnya nih buat yang konten sepak bola, konsisten sumpah. Konsisten, aku merasakan lah. Aku konten fans City emang udah lama, cuman konten City-nya baru setahun. Tapi karena semangat, sehari sekonten, tiba-tiba datang sendiri Pak. Sampai saat ini ada yang hate di komenku, aku nggak usah keluar. Bocil-bocil keluar. Jadi udah ada pasukannya. Oh, lu udah punya domba-domba juga sekarang? Udah Pak, saya kambing-kambing gitu. Bukan domba-domba. Oke lah, boleh tepuk buat Audi teman-teman. Terima kasih KPI, luar biasa KPI memberikan kesempatan bercerita. Gimana nih, terakhir nih sebelum closing. Lu akhirnya mampir ke sini setelah lu mungkin ya teman-teman lu ngeliat gue juga, ngeliat si P nih, kita sama-sama caster e-sport. Bedanya lu berdua laris, gue enggak gitu kan. Akhirnya kami gak laris juga. Iya sih. Makanya ke bola. Iya. Gimana akhirnya yang lu rasain ini di KPI? Mungkin lu mau menceritakan kesan lu hadir di KPI ini buat teman-teman yang nonton di rumah, yang mungkin juga suka bahas bola, dan gimana kesan lu setelah hadir ke sini nih langsung? Luar biasa ya bisa mencurahkan isi hati seputar sepak bola, walaupun ujung-ujungnya saya banyak ngerosting juga tadi, tapi seru banget KPI. Terima kasih luar biasa KPI sudah memberikan wadah untuk para pecinta sepak bola bisa bercerita, curhat juga, atau mungkin menganalisa daripada tema yang diberikan gitu setiap minggunya. Setiap minggu ini kan ya, hari Kamis. Saya udah sering kok, kalau ke Jakarta hari Kamis, KPI, kebetulan nama rezekinya hari ini. Dan kayaknya ketagihan sih aku Pak. Ini udah rencana pindah ke Jakarta? Enggak, saya mau panjangin rel Wus ke sini. Jadi emang sini dekat Cawang, Halim. Enggak mau langsung depan DPI, KPI. Langsung depan KPI berhenti, langsung apa naik di sini. Luar biasa. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Audi. Thank you Audi udah. Terima kasih KPI. Seputar sepak bola di Manchester. Bangku. Boleh kita closing kalau gitu ya, karena kita akan segera menutup sesi ini untuk di sesi kuis. Aku dapat hadiah. Dapat? Enggak, lu enggak. Oh, penonton. Iya, buat penonton. Penonton apa sih namanya? Apa? Penontonnya?
Penontonnya namanya Jebret Team. Jebret Team luar biasa. Oke, thank you teman-teman. Oke, balik kembali. Oke teman-teman, aduh sampai seret gua. Oke teman-teman, sebelum kita menutup, karena tadi ada yang terlambat hadir, kuis dulu apa kata sambitan dulu ya? Kayaknya kuis dulu aja deh kalau gitu, kuis dulu. Oke, jadi tadi ada titipan teman-teman dari Bang Rizal, sang starboy kita di DPI dan juga Jebret. Sampai kesel denger ya itu. Emang starboy kan? Jadi gua ada kuis, nanti ini dia hadiahnya. Oke, hadiahnya adalah jersey Erspo supporter version. Ini spesialnya karena spesial. Gue bingung, belum nemu. Jadi nanti gue akan memberikan sebuah pertanyaan seputar tim ini. Kalian boleh googling, boleh apapun terserah. Pokoknya nanti siapa yang pertama kali angkat tangan itu yang memenangkan. Cepet-cepetan tapi ya. Cepet-cepetan ya, karena cuma ada satu. Siapapun yang bisa jawab, yang bisa udah tahu pertanyaannya, langsung ngacung aja, langsung gue panggil ke depan. Iya. Pertanyaannya. Nanti Bang Rizal yang ngeliatin ya siapa yang pertama. Boleh. Bang Rizal bisa jadi juri. Bang Rizal, gue manggil Rizal banget. Kan respect. Oke, coba lu pertanyaannya silahkan dari Pai. Silahkan diperhatikan. Ini mungkin agak sedikit tricky, tapi harusnya kalau misalnya kalian nonton Premier League harusnya tahu. Sebutkan 3 pemain Manchester United yang berasal dari Denmark. Saya. Udah duluan nih. Oh, nggak apa-apa. Ya udah. Ulang berarti. 1. Hitung dulu. 1. Hitung ya. Ya, itu 2, 3. Lah, lu nggak jadi angkat. Itu nggak jadi angkat. Felix. Ayo, boleh maju ke depan Felix. Wes. Ini. Ke tengah. Siapa aja? 3 pemain MU yang berwarga negara Denmark. Rasmus Højlund. Oke. Christian Eriksen. Oke. Satu lagi. Posisinya berapa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Gagal. Boleh kembali. Nanti diulang itu. Ulang. Oh, ganti pertanyaan. Wah, apa ini? Ganti pertanyaan, nggak siapin lagi. Bantu. Oh, tukar negara. Tapi lu hafal kan? Oke. Ganti negara. Ada. Oke, Pei, kasih Pei. Ada nih. Harusnya sih jauh lebih mudah. Sebutkan 3 pemain Manchester United yang berasal dari Skotlandia. 1, 2. Nggak pakai dihitung nih. Hitung dulu. 3, 2, 1. Ya nggak jadi. Susah nih gua jadi. Gua pulang ya. Kalau nggak googling, ayo googling. Siapa yang duluan? Ayo. Oke. Oke. Udah. Ya udah. Cancel. Nggak usah 3. Sebutkan 2 aja. Nah, siapa Billy. Andrew. Andrew apa Billy? Andrew. Scotland MU 2 aja. Gua kasih diskon. Tengah. Fletcher sama McTominay. Ya udah. Oke, thank you. Ya walaupun gue ngeliat tadi sempat buka HP. Ya nggak apa-apa, kan nggak boleh. Iya. Tapi lu tahu nggak? Udah ketemu belum? 1 lagi, 3. Goram apa tadi ya? Bener nggak? Gua udah sempet. Bola. Lampu dong. Kayak kata tapi emang kedua yang gua tahu. Ya udah, oke. Kalau gitu thank you Andrew, thank you Pei sudah memberikan hadiahnya. Dan sebelum kita closing seperti biasa bakal ada kata-kata dari yang tadi terlambat hadir, Bang Rizal Palevi. Oke, thank you semuanya yang udah hadir hari ini dan makasih juga walaupun ada beberapa yang telat hadir ya. Felix telat, Yuno telat, gue pun juga telat tadi. Tadi makasih juga buat kalian tetap menempatkan diri untuk hadir karena gue tahu tadi hujannya juga cukup deras. Tapi gue disclaimer, gue tadi dapat pesan juga ini kayaknya gue bukan yang penutup karena nanti penutupnya ada yang di sana tuh Bang Niki. Bang Niki. Ini titipan dari Bang Gary, jadi harus dilaksanakan nih. Nanti ada Bang Niki punya keluh kesah juga dan katanya dia
perbedaan pendapatnya sama Coach Justin udah makin jelas banget gitu. Jadi dia pengen ngejelasin. Jadi dari gue makasih aja untuk kalian dan ini bukan kemungkinan lagi, ini pertemuan terakhir kita sebelum ketemu di bulan Ramadan. Jadi gue harap ini malam ini bisa dikatakan gak seramai kayak biasanya ya. Tapi gue sangat bisa mengerti karena cuaca lagi kayak begini. Tapi gue juga senang ada wajah baru juga. Thank you bro udah datang. Makasih banyak juga. Dan nantinya kita akan infokan lagi skema KPI di bulan Ramadan bakal kayak gimana, tapi yang pasti akan diusahakan waktunya bakal menyesuaikan kalian juga. Jadi nantikan aja dan makasih untuk kalian semua yang udah hadir juga. Kita ketemu lagi di bulan Ramadan dan dari gue sendiri mengucapin mohon maaf apabila gue selama ini ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari gue cukup sekian dan hadiahnya nanti boleh difoto juga ya Andrew ya. Kita foto di sini buat jadiin bukti dokumentasi juga dan gue kembalikan lagi ke Gerardo sebelum akhirnya ke Bang Arsenik panggilannya sekarang. Oke, thank you Bang Rizal. Oke, titipan berarti ya tadi dari Bang Rizal juga Bang Geri. Kalau begitu langsung saja, siapa tadi namanya? Sorry. Niki. Oke, boleh tepuk tangan buat Bang Niki. Ya, halo selamat malam semua. Kenalin dulu gue Niki, gue kerja di salah satu perusahaan e-commerce dan social media yang baru gabung. Sorry ini mendadak ya, jadi penampilannya agak berantakan. Penampilan Arsenal semalam maksudnya. Ya, kebetulan gue fans Arsenal ya, jadi bikin account namanya Arsenik. Konten tuh semangat banget waktu lagi menang-menang terus ya. Pas mulai kendor, baru berasa tuh. Aduh males banget yang konten deh. Mana tiap buka Twitter, Palevinho nge-tweet mulu lagi ya. Gitulah. Jadi ngelihat penampilan Arsenal belakangan ini sih, sebenarnya harusnya nggak sedih ya. Yang bikin sedih itu emang ekspektasi fans Arsenal udah ketinggian di awal, gitu. Jadi kalau ngeliat permainannya memang sejak striker nggak ada ini lagi nggak terlalu bagus. Tapi menurut gua, makanya tadi gua agak beda pendapat mungkin sama beberapa fans Arsenal lain. Menurut gua ini nggak salahnya Arteta. Kenapa? Karena jelas banget di beberapa press conference dia tuh ngomong selalu minta we need more body in front kan, diminta beberapa tambahan pemain terutama di depan dan itu nggak pernah ke fulfill. Jadi itu udah hint banget ketika di bulan Januari gue udah tahu bahwa oh ini boardnya nggak ngapa-ngapain karena Arteta sampai ngomong kayak gitu. Karena kalau ada sesuatu di belakang pasti dia diem-diem aja kalau memang lagi approach pemain gitu. Jadi ya sedih lah kalau ngelihat Arsenal sekarang ya. Dan gue ngelihat juga Odegaard ya, ini Odegaard spiritnya udah beda banget nih. Gue nggak tahu sejak apa katanya punya anak atau ada yang bilang sejak tumbuh jenggot, gue nggak tahu itu klinik apa enggak. Tapi yang pasti dari secara mental sebagai kapten, gue ngelihat Arsenal dari dulu beda ketika zamannya Fabregas gitu. Fabregas ya mungkin dari segi permainan agak beda ya, tapi dari fighting spiritnya sebagai kapten, dia bisa tuh di pertandingan lawan Spurs atau pertandingan lawan Barcelona, dia bisa battle dengan pemain lain sampai kakinya sempat ada yang patah di sini, yang metatarsal apa kalau nggak salah. Tapi dia tetap sampai fight, sampai golin, akhirnya baru diganti. Jadi mental-mental kayak gitu yang Odegaard nggak punya gitu. Apalagi ngelihat Sterling, ya Allah ya Rabbi. Main dari mana sih gitu. Jadi ini tayang hari Minggu ya? Hari Minggu ya. Jadi hari Minggu selamat puasa buat teman-teman. Tapi buat fans Arsenal kita udah puasa lebih awal ya. Jadi kita udah tahu kita akan puasa lebih panjang, lebih awal bener. Dan kita udah terima kasih untuk Arsenal, kita udah dilatih kesabaran supaya nanti lebih siap di bulan puasa gitu, nggak banyak marah-marah. Udah banyak bersabar gitu. Dan kalau penutup juga ini buat teman-teman yang bilang Arsenal kehabisan bensin, itu gue nggak setuju. Kita nggak kehabisan bensin, cuman RON-nya aja diturunin jadi 90. Thank you. Waduh. Aduh. Ya sudah, thank you banyak Bang Niki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman dari berbagai penjuru Jabodetabek, bahkan ada yang dari Bandung langsung sih Bang Odi. Buat teman-teman staff dari Jebret Media juga terima kasih sudah meramaikan juga membantu kita dalam memproduksi konten ini dan tidak kenal lelah ya dalam bertugas di Jebret Team dan juga teman-teman dari Pacific Coffee. Tepuk tangan dulu dong. Dan akhir kata gue mengucapkan berhati-hatilah mengisi BBM. Selamat malam, sampai jumpa.